Iya, kita lanjutkan kembali pelajaran matematika kelas 6. Kalau pembahasan sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat bilangan bulat, baik itu sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Hari ini kita melanjutkan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, kalau kemarin yang kita bahas satu persatu operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan negatif, baik itu dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di operasi hitung campuran bilangan bulat ini seluruhnya berhubungan erat dengan soal-soal yang kita bahas sebelumnya. Coba perhatikan aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran. Perlu adik-adik ketahui, yang pertama, operasi hitung berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Di dalam kurung ya adik-adik, dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu yang dikerjakan adalah jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan, adik-adik nanti menemukan penjumlahan dan pengurangan, maka dengan operasi perkalian atau pembagian, maka kerjakan terlebih dahulu operasi perkalian atau pembagian. Nah, selesaikan perkalian atau pembagian terlebih dahulu ya adik-adik. Lalu jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Urut dari paling kiri. Untuk lebih pahamnya, maka kita masuk ke contohnya saja. Pertama, coba perhatikan. Negatif 25 ditambah buka kurung 50 dikurang negatif 5 tutup kurung sama dengan, maka cara menyelesaikannya adalah yang di dalam kurung, kerjakan di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti yang di dalam kurung ini 50 dikurang negatif 5. Maka adik-adik masih ingat kalau negatif dikali negatif nih, maka hasilnya adalah negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, adik-adik. Nah, nih negatif sama negatif. Masih ingat sifatnya? Negatif dikali negatif, maka hasilnya jadi positif. Sama maka positif. Maka kerjakan yang terlebih dahulu adalah di dalam kurung. Maka hasilnya adalah berapa itu? 55. Nah, kalau sudah baru bisa diselesaikan. Negatif 25 ditambah 55. Ada negatif, ada positif. Coba perhatikan, lebih besar positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah 30. Tuliskan dulu supaya mudah di dalam penyelesaiannya. Maka selesaikan yang di dalam kurung dulu. Berarti negatif 25 ditambah nih 50 ditambah 5 berarti 55. Yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung dulu. Baru hasilnya adalah 30. Bagaimana adik-adik? Paham? Yang kedua,
75 ditambah negatif 100 dikurang negatif 20 sama dengan, maka yang diselesaikan yang mana dulu? Dikerjakan urut dari kiri. Karena soalnya ini cuma penjumlahan sama pengurangan, maka selesaikan yang dikerjakan urut dari kiri. 75 ditambah negatif 100, maka ini hasilnya adalah berapa ini? Negatif 25, karena negatif 100 lebih banyak dari 75, maka hasilnya adalah 25 dikurang negatif 20. Nah, karena negatif sama negatif maka jadi positif. Sapobena sifatnya. Masih ingat? Negatif 25 ditambah 20 sama dengan negatif sama positif, lebih besar negatif, maka hasilnya nanti negatif 5. Bagaimana adik-adik? Masih di contohnya, baru kita masuk ke dalam contoh lainnya supaya lebih paham. 400 dikurang negatif 100 dibagi 5 sama dengan, maka cara menyelesaikannya adalah pembagian terlebih dahulu. Masih ingat? Berarti negatif 100 dibagi 5. Karena pembagiannya ada nilai negatif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Negatif 100 dibagi 5, maka hasilnya adalah negatif 20. Baru kita selesaikan. Nih, sifat lagi. Negatif sama negatif dikali, maka hasilnya adalah positif. Maka hasilnya adalah 400 tambah 20 sama dengan 420. Bagaimana adik-adik? Paham? Mari kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Sifatnya masih ingat Bapak buat tangga untuk paham penyelesaiannya. Yang paling atas adalah yang diselesaikan adalah soal-soal yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, baru pembagian atau perkalian, baru setelahnya penjumlahan atau pengurangan. Ya adik-adik, ini sesuai tangganya urutannya, maka yang diselesaikan dalam kurung dulu, baru pembagian atau perkalian atau penjumlahan pengurangan. Bagaimana adik-adik? Baru masuk ke dalam contohnya. Kita beri contoh ya adik-adik supaya lebih paham. Contoh yang pertama, dari soal yang mudah dulu. 150 dikurang 100 dibagi negatif 20 negatif 2 sama dengan, maka cara menyelesaikannya adalah adik-adik selesaikan yang ini dulu. Yang kita selesaikan adalah ini pembagian. 100 dibagi negatif 2, maka hasilnya adalah, karena ini ada pembagian sama pengurangan, maka selesaikan pembagian terlebih dahulu. Positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50 dikurang
150. Maka hasilnya adalah berapa adik-adik? Negatif 150 dikurang negatif 50. Nih sifatnya lagi, negatif dikali negatif, maka hasilnya nanti jadi positif. Nih berarti 150 ditambah 50, maka hasilnya adalah berapa adik-adik? 200. Bagaimana adik-adik? Masuk ke contoh 2 supaya lebih paham lagi ya, yang lebih panjang. Ada soal di dalam kurung supaya mempermudah adik-adik dalam penyelesaiannya juga. Oh ya, mohon maaf, belum. Iya. Lagi masuk ke contoh. Oh itu, negatif 124 dikali, nah ini ada di dalam kurung, maka nanti adik-adik selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Dalam kurung 500 dibagi 50. Ada perkalian, ada pembagian di dalam kurung. Maka yang pertama diselesaikan adalah sesuai urutan ini. Berarti yang pertama dikerjakan adalah dalam kurung, baru pembagian atau perkalian. Yang ketiga penjumlahan atau pengurangan. Supaya hafal, ku bakat taku, kurung bagi kali tambah kurang. Maka cara menyelesaikannya adalah yang di dalam kurung dulu. 124 negatif 124 dikali, maka selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 500 dibagi 50 boleh dicoret, 50 dibagi 5 berarti 50 dibagi 5 adalah 10. Betul apa betul adik-adik? Betul. Baru selesaikan perkaliannya. Negatif 124 dikali 10 negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 124 dikali 10 adalah 1240.